ada pilihan God itu. Pilih yang God It ya, Mbak. Pilih God It. Ya, Mas. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan berlimpah selalu untuk teman-teman semuanya. Kembali lagi di agenda SM Talks Testimoni pada kesempatan malam hari ini ya, teman-teman. Seperti biasa, di hari Rabu malam kita adakan agenda testimoni dengan member mentoring SMID Solution yang alhamdulillah sudah merdeka. Dan bidang tamu kita malam hari ini cukup spesial ya, karena kayaknya semua metode pengobatan sudah dicoba ya teman-teman, dari yang resmi sampai yang nggak resmi gitu ya, sudah dicoba semuanya. Nah, nggak tahu bagaimana akhirnya bagaimana akhirnya bisa ketemu SMID Solution, kemudian ikut mentoring dan alhamdulillah bisa merdeka. Nanti teman-teman bisa simak kisah dari Mbak Puji atau narasumber kita pada malam hari ini. Dan teman-teman yang mungkin mengalami hal yang sama atau cara pengobatan yang sama dengan Mbak Puji, nanti bisa tanya-tanya sama Mbak Puji ya, diketikkan aja di kolom komentar pertanyaannya sambil saya bacakan. Oke, sebelum kita mulai lebih jauh, kita perkenalan dulu dengan bintang tamu kita pada malam hari ini. Silakan Mbak Puji perkenalan diri, asalnya dari mana Mbak, nama lengkapnya siapa? Assalamualaikum, saya Puji Astuti dari Lampung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Lampung ya Mbak? Iya. Oh alah. Saya tahunya tuh kalau nggak salah dari Jawa Timur malahan Mbak. Bukan ya, dari Lampung malah ya? Lampung, Lampung Timur. Temannya temannya Mbak Emma ya? Betul ya? Mbak Emma tahu sih Mas, sebenarnya cuma teman suami saya aja. Jadi yang dulu Mbak Puji ikut mentoring juga yang rekomendasikan Mbak Emma juga ya kalau nggak salah ya? Enggak sih Mas, sebenarnya. Temannya. Iya, tanya-tanya Mbak Emma, katanya iya. Ya udah ikut aja. Pokoknya ini saya sebenarnya nggak percaya sih, kok bisa cuma buku kata saya. Sedangkan obat-obat aja masih kayak gini, kok bisa ya? Terus aku nanya Mbak Emma, aku juga kayak gitu. Udah ikut aja kata dia. Ya udah ikut Mas. Oke. Nah, itu nanti kita akan bahas lebih jauh lagi ya, Mbak. Tapi sebelumnya bisa di-sharing ke teman-teman, Mbak. Oh, Mbak Emma nongol ya. Mbak Emma Cesa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya malah lupa inget loh, Mbak Emma ya. Kalau Mbak Puji ini temennya dulu, Mbak Emma juga pernah WA saya kalau nggak salah. Mbak, teman saya ada yang mau ikut mentoring ya, silakan terus kita sampaikan silakan punya admin gitu ya. Baru keinget ini tadi. Oke, dulu sakit yang dirasakan tuh seperti apa, Mbak? Apa sensasi yang paling sering dirasain? Itu awal mula tuh ini Mas, panas ya Mas, ulati panas, perut panas, terus ini leher kayak tepak gitu Mas. Kayak kecekik gitu ya? Oke. Berarti panas, leher kecekik, terus keliangan gitu ngerasain juga? Kalau keliangan Mas, setiap hari ya Mas, keliangan mual itu setiap hari itu. Setiap hari ya? Kenapa bisa kayak gitu, Mbak? Nggak tahu ya Mas, terus ya nggak bisa tidur juga. Oke. Sama ya kayak yang dialamin Mbak Emma juga kurang lebih ya? Artinya Mbak tuh melihat Mbak Emma bisa merdeka setelah melihat atau setelah mungkin diskusi sama Mbak Emma bahwa sensasi yang Mbak Emma rasakan tuh sama kayak Mbak Puji gitu ya? Iya. Oke. Nah ini sekedar info teman-teman. Jadi Mbak Puji ini dapat rekomendasi dari Mbak Emma, meskipun secara personal nggak terlalu kenal ya, tapi suaminya yang kenal kayaknya ya Mbak ya. Terus kemudian ngobrol-ngobrol, terus kemudian akhirnya Mbak Puji ikut mentoring juga dan alhamdulillah sekarang merdeka. Tapi sebelumnya saya nggak tahu kalau Mbak tahu deh dulu awal banget, cuman pas mentoring juga saya nggak inget kalau Mbak Puji ini temannya rekomendasinya dari Mbak Emma juga. Baru inget ini tadi ketika Mbak Puji cerita tadi teman-teman. Oke, leher tercekik, dada panas juga. Berapa lama itu Mbak? Itu ada 3 bulanan ya Mas. 3 bulanan. Masuk rumah sakit itu udah berapa kali ya. Waktu parah-parahnya corona itu, jadinya ditolak rumah sakit, ditolak klinik, gitu. Sempat ngalamin kayak gitu juga? Iya, Mas. Ditolak tuh karena apa Mbak? Karena memang Mbak kondisinya tuh kayak orang yang kena COVID atau gimana?
Ya karena klinik penuh kan waktu itu, klinik penuh karena COVID itu ya Mas ya. Oh, iya iya, oke oke, terus? Ya itu, terus dirawat di rumah, masih sama kayak gini terus dibawa ke klinik lagi, pulang ke rumah kayak Hmm, gitu. Ya itu terus alternatif apa? Itu Mas, pijat aku puntur, udah, tapi ya masih kayak gini terus gitu. mhm. Oke oke Mm-mm. oke. Dulu sakitnya berarti bulan apa, Mbak? Tahun berapa Bulan awal 6, sakitnya? bulan 6. 6 bulan, sorry, bulan Juni setahun yang lalu berarti? Setahun yang lalu. Oke oke oke, setahun yang lalu sudahannya. Berarti setelah periksa ke rumah sakit, periksa ke dokter, kalau Mbak Emma dulu kayaknya banyak dokter tuh ya yang apa? Yang datengin ya, bahkan sampai ke mana tuh Mbak? Yang pokoknya jauh lah dari tempat-tempat tinggalnya Mbak Emma kemana gitu ya, kalau nggak salah memang di luar kota ya, perjalanannya hampir berapa jam Mbak dulu ya? 8 jam kalau nggak salah ya, artinya kan jauh banget. Mbak ngalamin gitu juga, maksudnya coba beberapa dokter juga gitu ya, Iya Mas, sama. Mm-mm. sama ya, sampai ke dokter spesialis apa, spesialis dalam juga pada waktu itu. Ya, waktu itu ke spesialis dalam juga, kata dokter cuma Hmm. lama, kata dia GERD katanya, terus kasih obat pulang, terus agak reda Mas, terus obatnya habis, terus kata suami saya suruh kontrol, kata saya nggak mau lah, bosen kata saya, bosen minum obat kata saya, udah nggak pernah lagi ke Hmm. dokter. Oke, bosan minum obat, berarti udah minum obat berapa lama Mbak? Udah lama Mas, udah berapa lama ya, 5 bulanan ada lah obat itu Setiap hari. setiap hari. Oke. Padahal sehari paling nggak 3 kali ya, ya minimal 2 kali lah ya. Berapa berapa butir tuh obatnya Mbak? Berapa tablet sekali minum? Kali minum 7 Mas. Hah? Banyak amat Mbak. Ya. 7. Obat apa aja itu Mbak? Kata dokter obat apa aja tuh? Ya lambung, terus obat tidur, Mm-mm. Mas. Oh, obat Terus tidur juga. Oh iya iya. Mm. banyak Mas, bingung Mas Yan. Banyak minum. Mm-mm. Mm-mm. Oke 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 oke. Berarti selain GERD, terus kemudian nggak ada insomnia juga. Insomnianya separah apa Mbak? Apakah benar-benar nggak bisa tidur semalaman atau ya bisa tidur sebentar habis itu terbangun dengan tiba-tiba gitu? Nggak bisa Mas, nggak bisa itu 3 hari 3 malam itu sama sekali nggak bisa tidur ya Mas. Nggak bisa. Hmm. Pokoknya ngantuk, ngantuk berat, tapi nggak bisa. Kayak pikiran kayak berunta gitu loh Mas, nggak bisa tidur. Walaupun dikasih obat tidur, pernah dikasih obat tidur sampai 2 ya Mas, nggak bisa tidur sama Hmm. sekali. Mm-mm. Oke oke oke. Pikirannya kemana-mana gitu ya? Emang kemana pikirannya Mbak? Suruh balik lah kalau kemana-mana. Udah malam main terus pikirannya. Oke oke oke. Jadi mungkin teman-teman juga mengalami hal yang sama juga ya. Itu nggak bisa tidurnya memang memang ngantuk tapi nggak bisa merem matanya, atau Mbak bisa tidur terus kemudian tiba-tiba kebangun terus tiba-tiba jantungnya berdebar kencang gitu juga Mbak? Nggak bisa tidur sama sekali Mas, nggak bisa, nggak bisa. Oke oke oke. Nggak bisa tidur. Terus akhirnya bisa tidur gimana kemarin itu? Kayak ya itu apa, ditenang-tenangin ya Mas, ditenang-tenangin Hmm. pikiran. Ya gitu Mas, pokoknya diri sendiri aja. Mm-mm. Hmm, hmm, hmm. Oke 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 oke. Kita balik dulu ke dulu pertama Mbak sakit ya. Taunya GERD tuh dari mana Mbak? Dari Dari dokter yang apa umum atau udah ke spesialis? ke spesialis itu. Mm-mm. Pernah ke Udah ke klinik, spesialis ya. pernah ke itu ya Mas, dokter gitu katanya paru-paru lah. Katanya paru-paru, dikasih obat paru-paru itu waktu itu. Nah, Itu sebelum ke katanya paru-paru karena memang udah di rongsen atau gimana? di ronsen udah di Oh, ronsen. oke. Oke, terus? Ya itu dikasih obat paru-paru kata saya. Orang saya sakit lambung, pikir saya kok dikasih obat paru-paru kan. Di situ Oke, oke, oke. seharusnya saya suruh ke spesialis dalam, suruh USG. Ya, dari situ Ah, ketahuan cuma lambung aja ke katanya. bawah lambung aja. Berarti paru-parunya udah di apa? Tereliminasi gitu ya setelah periksa ke yang penyakit dalam itu ya. Oke, Iya, oke, oke. Terus?
seingat Mbak nih, dulu ketika periksa kemudian didiagnosa GERD, apa yang dokter sampaikan selain dikasih resep obat aja? Apa yang harus Mbak lakukan yang disarankan oleh dokter pada waktu itu? Ya, masalah jangan stres, jangan yang makan-makan nggak boleh ya. Ini nggak boleh makan yang makan. Ya, cuma itu aja, Mas. Oke. Selama sakit, terus apa dong yang dimakan, Mbak? Kalau nggak boleh makan makanan yang dipantang dulu? Ya cuma apa ya, Mas? Sayur bening ya, Mas. Nggak ada micinya itu, cuma garam aja. Mau makan aja ini apa pengen nangis. Kok Mau makan begini aja pengen nangis. Kok makannya kayak gini amat gitu ya kali ya mikirnya ya. Oke. Dan itu berbulan-bulan ya makan kayak gitu ya, Mbak? Maksudnya nasi sama sayur gitu ya? lama banget, Mas, lama banget. Cuma sayuran aja. Minyak katanya nggak boleh ya. Hmm. Direbus aja. Mau makan Oke. itu takut duluan. Aduh, gimana ini gitu. Nah, itu tuh tadi Mbak Puji bilang tuh teman-teman. Jadi mau makan, belum makanannya belum masuk, tapi asam lambung udah naik. Loh, kok bisa Mas? Iya, karena udah takut duluan. Cara men-trigger rasa takutnya gimana? Tadi Mbak Puji praktekin tuh. Aduh, gimana ini? Gimana? Nah, kata-kata gimana, itu secara nggak sadar yang teman-teman lakukan terus-menerus, itu membuat produksi asam lambungnya jadi naik, teman-teman. Kenapa? Karena itu menjadikan teman-teman cemas gitu loh. Menjadikan teman-teman jadi stres sendiri ketika sebelum makan. Kan gitu. Nah, ketika makan, misalkan makannya cuma bayam sama tempe yang dikasih garam tapi nggak digoreng, di apa tuh namanya, direbus juga gitu, ya nanti asam lambung naik juga. Lah, Anda nyalah-nyalahin makanan kan gitu ya Pak Budi ya, padahal bukan karena makanan aja. Tapi sebelum makan aja udah cemas gitu kan. Padahal ketika periksa ke dokter, dokter udah bilang jangan cemas, jangan stres. Lah, wong kita mau makan aja cemas kok. Gimana nggak cemas kan gitu ya. Nah, oke. Itu gambaran sederhananya ya teman-teman. Oke, yang saya ingat banget tuh suami Mbak tuh kayak ya nggak percaya gimana gitu kan kita nggak pernah ketemu, maksudnya ketemu secara langsung kan nggak pernah ya Mbak, via call aja kita cuma ngasih Mbak video mentoring sama bubuk action plan aja gitu kan. Maksudnya nggak percayanya gimana Mbak? Kaget atau emang bener bisa gitu atau gimana? Ya nggak percaya, masa iya kok kayak gitu bisa sembuh, sedangkan yang obat yang ini itu masih sama saja, kata dia gitu. Oke. Jadi bandingin dengan obat yang dikonsumsi banyak dan mungkin habis duit lumayan juga, sementara dengan mentoring yang nggak diapa-apain, ya paling cuma dikasih resep-resep sehat, ya itu pasti teman-teman dapat semuanya lah. Terus kemudian ada treatment khusus yang memang dilakukan oleh teman-teman yang ikut mentoring, nah hasilnya beda. Kapan suami Mbak mulai percaya bahwa Mbak ada progres kesembuhannya? Sekarang-sekarang ini, Mas, setelah dia ikut mentoring kan, waktu dulu itu nggak mau ya, Mas, ditinggal kerja, tidur harus di samping. Kalau sekarang kan enggak, udah main ke sana, udah kerja biasa gitu. Jadi intinya ketika suami Mbak lihat Mbak udah hidup kayak orang normal lagi, wah kok ternyata sembuh gitu ya, pikirnya kali ya. Oke. Berarti udah nggak ngerepotin lagi ya. Oke, Iya, gimana ceritanya Mbak sampai ke dukun lah, ke orang pinter? Itu gimana ceritanya Mbak? ceritanya tuh kan ada orangnya ini ya, Mas, kayak katanya orang pintar kan datang ke sini. Katanya ya itu aku diguna-guna apa ada yang nggak suka gitu loh, kata saya, siapa yang nggak Oke. suka. Seri, Kayak orang pinter ini datang ke rumah, itu diundang atau memang pas ya kebetulan main temennya suami Mbak gitu? teman suami saya, Mas, yang bilang, Oh, oke. Terus katanya diguna-guna, terus. oh katanya diguna-guna lah. Iya. Oke. Di rumah ada jinnya juga nggak? Biasanya kalau diguna-guna kan di pojokan sana, pojokan sana ada jinnya gitu katanya. Enggak ya, enggak sampai gitu ya. Oke. Nah terus setelah itu apa yang Mbak lakukan? Ya, kata dukunya itu suruh
nyiram rumahnya ya Mas, suruh nyiram pakai air gitu ya, habis maghrib gitu. Ya saya turutin lah, tapi ya udah 2 kali atau 3 kali itu masih sama aja kayak gini, kata saya. Hmm. Mm-mm. Hmm. Oke, oke, oke. Jadi udah ya kalau kalau kita bicara soal hal-hal yang seperti itu pasti nyaraninnya juga kasih garam lah dilingkarin gitu paling ya. Oke, 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 oke. Terus apa lagi pengobatan yang Mbak udah lakuin Mbak selain itu? Ya, terapi itu ya Mas, pijat itu ya, akupuntur itu. Hmm. Hmm. Oke, oke, oke. Hmm, udah berapa kali? 50-an kali ada itu Mas. Hah? Ya ada. 50-an kali Mbak? Mm-mm. Iya Mas, Maksudnya sampai 50 kali di terapi gitu? iya di terapi. Selama sakit? Iya, Wah, oke. Padahal sakit loh Mbak, ditusuk jarum gitu ya. dipijit Mas. Katanya emang gimana? Nah, katanya emang gimana Mbak? Kok harus sampai 50 kali terapinya? Katanya ya ini Mas lambung. Katanya apa? Katanya cuma lambung aja. Udah parah kata dia. Hmm. Apa udah parah? Iya, udah parah. Oke. Oke, udah parahnya tuh indikasinya terlihat dari apa Mbak? Kalau yang Ya, disampaikan oleh terapisnya itu? ya dia nggak bilang sih Mas, cuma kalau ke sana itu ya bilang apa namanya? Ini udah parah Mbak katanya. Besok kesini lagi. Ya saya nurut lah Mas ke sana lagi. Nanti Oke, oke. terus 1 minggu itu Oke. 3 kali ya Mas, 1 minggu 3 kali. Terus habis itu ke sana lagi. Ya pokoknya sering lah Mas. Kadang malam juga yang Hmm, nggak. hmm, hmm, hmm. Oke, sampai segitu banyaknya, itu apakah karena memang Mbak dapat perkembangan, maksudnya enakan gitu, atau memang karena diharuskan? Diharuskan Mas, tapi ya masih sama aja ya Mas, nggak ada perubahan. Menurut Mbak sama aja gitu ya? Oke, oke. Padahal sekali terapi berapa tuh Mbak? 50.000. 50.000? Ya. Ya, oke deh. Bisa dihitung lah ya kalau udah berkali-kali lebih dari puluhan kali teman-teman bisa ngitung sendiri ya berapa biayanya. Hanya untuk terapi aja, belum tadi apa periksa ke dokter, terus kemudian USG, rongsen, Yang lain ya beli obat atau apapun yang lainnya pasti lebih banyak lagi. Herbal ya, juga nyoba juga pasti ya, pernah nyoba juga ya. pernah nyoba Mas, pernah. Hmm, hmm, hmm. Oke, apa aja yang pernah dicoba Mbak? Nggak usah disebutin mereknya, jenisnya aja. Misalkan kayak madu atau apa gitu, pernah juga. Pernah itu. Kalau ada Hmm, iklan hmm, pasti hmm. saya beli, Mas. Kalau ada iklan itu, kalau orang ngomong ini sembuh, beli saya Mas. Oke, 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 Mas Sultan bener ya memang ya. Sembuh, Mas. Oke, oke, oke. Iya, iya, iya. Tapi ya mungkin, sorry, apa yang didapatkan atau yang dirasakan Mbak setelah konsumsi itu, Mbak? Rasanya gimana? Sama aja ya Mas, masih sama aja, masih keliengan, apa keliengan, terus mual, masih nggak bisa tidur, ya Mm-mm. tambah cemas, tambah parah Mas. Oke, 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 oke. Nah, kita nggak mendiskreditkan herbal tertentu ya, teman-teman. Karena tadi siang pun ada yang tanya soal air alkali. Saya udah screenshot jawaban saya, teman-teman bisa baca ya artinya apa. Menurut saya pribadi, semua herbal itu pasti bagus. Kenapa saya bilang bagus? Indikatornya sederhana. Kalau nggak bagus, herbal itu sekarang udah nggak dijual. Kenapa? Nggak ada yang mau beli. Kan nggak laku, kan gitu kan? Simpelnya akhirnya udah nggak jual lagi. Tapi kalau sekarang mereka masih jualan, artinya herbal itu bagus. Dan banyak yang beli. Gitu ya. Cuman dengan kondisi yang teman-teman rasakan, sakit yang teman-teman rasakan ini, pertanyaannya simpel aja. Apakah benar itu bisa menyelesaikan sakitnya dan juga sebab sakitnya? Kan gitu aja. Kalau di air alkali yang saya sampaikan siang tadi, karena ada yang tanya ya kemarin, apa namanya kata penjualnya bagus, katanya banyak yang cocok. Iya, banyak yang cocok juga. Anda minum pun juga cocok, saya minum pun juga cocok, Mbak Puji minum pun mungkin juga cocok juga. Cuman pertanyaan simpelnya adalah apakah air alkali itu benar-benar menyembuhkan atau hanya meredakan aja? Kalau hanya meredakan artinya kerjanya belum optimal. Kalau menyembuhkan harusnya teman-teman nggak perlu minum air alkali lagi, kan sederhananya kayak gitu. Kenapa? Ya kan udah sembuh, ngapain harus minum lagi kan? Kan gitu ya Mbak ya.
Sama cara kerjanya kayak obat, kayak herbal-herbal yang lainnya. Tapi memang ada fungsi lain dari alkali yang memang sangat bagus banget. Karena saya pribadi pun setiap hari pasti minum. Satu botol lah minimal yang 300 ml itu pasti saya minum teman-teman. Yang pH-nya 8,5. Karena memang bagus banget, terutama untuk pencernaan. Nah, cuman permasalahannya, apakah itu benar-benar menyelesaikan sebab cemasnya? Kalau Mbak Puji tadi cerita, karena ada pikiran, karena stres mungkin ya, karena ada apa gitu. Apakah benar alkali ataupun herbal-herbal yang teman konsumsi itu tiba-tiba menyelesaikan masalah di pikiran teman-teman itu? Kan nggak kayak gitu ya. Kalau teman-teman ada masalah sama orang, ada perasaan nggak enak hati, bikin cemas, ada masalah. Memang tiba-tiba dengan konsumsi herbal tertentu cemasnya hilang, masalah itu tiba-tiba beres, meskipun kita nggak pernah ngomong sama orang yang punya masalah atau kita ada masalah sama orang itu, kan nggak kayak gitu cara kerjanya teman-teman. Maka pentingnya untuk mengenali diri sendiri dan mengenali sebab sakitnya itu seperti itu teman-teman. Jadi kita nggak hanya akan gegabah konsumsi herbal gitu ya. Kemudian kalau herbal itu nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita juga nggak akan mengumpat herbal itu, apalagi penjualnya gitu loh. Kenapa? Herbalnya bagus, penjualnya pun ya jualnya sesuai dengan produk yang dia miliki juga. Cuman kalau nggak cocok, bukan nggak cocok ya, nggak sesuai dengan kita, karena kita merasa nggak dapat progres yang signifikan, itu bukan herbalnya yang nggak bagus. Sekali lagi ya teman-teman ya, bukan herbalnya yang nggak bagus, tapi memang karena itu mungkin belum sesuai dengan sebab sakit yang kita rasakan. Kan gitu ya, permasalahan yang paling mendasar itu sebenarnya itu. Oke, sebelum ikut mentoring, Mbak Puji sadar nggak bahwa sakit yang Mbak rasakan tuh ada kayak pemicunya, ada kayak penyebabnya gitu, Mbak? Sebelumnya ya Mas, ya belum Mas, belum tahu. Belum ya? Ya, Belum. taunya sakit aja, ya sakit gitu aja ya. Sakit aja, kok enggak sembuh-sembuh, udah minum ini, minum itu, kok enggak sembuh-sembuh, kata saya. Hmm. 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 Malah tambah parah. Nah, kalau udah, jadi gini, teman, ini unik nih yang disampaikan Mbak Puji ya. Semua herbal udah dicoba, semua cara udah dicoba, lah kok malah tambah parah. Nggak apa artinya tindakan yang Mbak Puji lakukan itu justru malah membawa ke hasil yang tidak signifikan. Itu apakah karena herbalnya sebenarnya? Menurut saya pribadi bukan karena herbalnya. Kenapa setelah konsumsi herbal kok Mbak Puji tambah parah itu bukan karena herbalnya. Tapi karena apa? Karena pada saat Mbak Puji konsumsi herbal harapannya itu langsung sembuh. Sehat, beres semuanya kan gitu ya Mbak. Tapi ternyata Iya. nggak dapat itu. Ketika nggak dapat itu, akhirnya kan jadi tambah pusing nih kepala gitu kan. Mbak Puji mungkin tambah stres, tambah mikir, tambah berat gitu di beban di kepalanya gitu kan. Nah, beratnya di beban di kepala itu karena hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan yang diharapkan setelah konsumsi herbal, itulah yang membuat kondisinya jadi semakin parah. Berat bukan karena herbalnya loh ya, bukan karena herbalnya, tapi karena respon yang Mbak Puji berikan ke pikirannya yang menjadi menambah berat beban di pikirannya, itulah yang membuat sakitnya jadi tambah parah. Gitu loh teman-teman, paham yang saya maksud ya? Nah, kenapa di video YouTube kemarin ya kalau nggak salah itu kan saya bilang jangan pernah jadikan diri teman-teman tuh kelinci percobaan. Kalau udah tahu misalkan ngalamin kayak yang dialami Mbak Puji ya, misalkan udah melakukan beberapa terapi konsumsi herbal pun juga udah sangat lama gitu ya. Kalau memang belum dapat hasil yang signifikan, saran saya di stop dulu. Coba digali lagi. Kenapa ya? Kenapa ya kok belum sembuh? Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa ya gitu. Kalau udah gitu, nanti teman-teman mulai akan mereduksi ketergantungan sama herbal-herbal atau pengobatan yang dari luar. Teman-teman akan mengafirmasi proses kesembuhan itu di dalam diri teman-teman sendiri. Seperti yang dilakukan Mbak Puji maupun teman-teman yang ikut mentoring lainnya. Caranya kayak gitu teman-teman. Kenapa? Satu, kalau herbal itu nggak bekerja, duit habis, tabungan habis, kan pikiran tambah pusing. Aduh, obat apa lagi kan gitu ya Mbak ya? Itu udah level frustasinya kan tambah tinggi, tambah cemas gitu kan. Yang cemas tuh bukan cuma teman-teman aja, bukan cuma Mbak Puji aja, tapi keluarga kita cemas juga. Duh, tabungannya habis lagi nih nanti. Kan mikirnya kayak gitu ya teman-teman ya. Nah saya tuh nggak pengen hal seperti itu terjadi ke teman-teman. Kenapa? Karena kalau ketika kondisi cemas, hasil yang teman-teman dapatkan setelah banyak banget konsumsi herbal, tapi nggak dapat hasil yang seperti yang diharapkan, ya udah malah level sakitnya tambah parah. Bukan karena herbalnya, karena beban di pikiran teman-teman itu loh. Itu yang jadi masalahnya. Oke, kan di mentoring itu kan minggu pertama kita perbaiki dulu pola makan sama pola hidupnya Mbak. Terus kemudian kita masuk ke ranah pola pikir, kita gali sebab sakit Mbak yang dari pola pikir juga.
kemudian masuk hari ke-15, 16 itu kan kita malah tantang Mbak Puji ya untuk makan makanan yang dipantang. Apa yang dimakan pertama kali itu Mbak? Daun singkong, Mas. Daun Oh, singkong. ada masalah apa dan ada salah apa daun singkong sama Mbak Puji? Katanya kan nggak boleh ya, Mas, daun singkong itu ya. Oke, oke. Katanya yang bilang siapa Mbak? Ya kata orang-orang nggak boleh daun singkong, sayur Kata nangka. orang-orang yang tetangganya Mbak atau teman-teman yang ada di grup Facebook gitu? Ya teman-teman, tetangga juga. Oh, tetangga juga. Tapi dokter bilang nggak bahwa daun singkong nggak boleh? Enggak. Enggak. Oke. Jadi teman Mbak yang, sorry, tetangga Mbak yang, mohon maaf ya dalam tanda kutip ya, cuma tetangga yang hanya taunya dari sana, bukan dari yang ahlinya juga mungkin ya, bilang ke Mbak Puji, daun singkong nggak boleh, akhirnya Mbak takut juga makan daun singkong. Berapa lama takut makan daun singkong tuh Mbak? Ya udah lama, Mas. Waktu kemarin puasa itu, Dani makan kan hari 15 itu. Makan daun singkong itu kok aman-aman aja kata saya. Aman-aman aja ya. Oke, kalau kalau dari dokter sendiri apa yang Mbak dulu nggak boleh makan katanya? Dan sekarang Mbak bisa makan? Dulu itu merica ya, Mas, nggak boleh. Terus Hmm, apa yang pedas nggak boleh kata dia gitu. Yang bergas-gas nggak boleh hmm. gitu. Berarti Iya. makan LPG nggak boleh ya Mbak ya? Kan bergas-gas tuh. Oke, terus. Ya itu, Mas. Terus Hmm. apa sayur nangka nggak boleh katanya. Nah, ya, sayur nangka nggak boleh. Oke. Terus pas pas mentoring mana yang udah Mbak makan? Pas mentoring ketika dia tantangan makan makanan yang dipantang itu. Semua udah saya makan, Mas. Oh, semuanya udah. Udah, Mas. Sambal udah juga. Ya, Oh, aku setiap hari, Mas. sambal setiap hari. Oke. Ada teman-teman yang mau kayak Mbak Puji, udah makan sambal lagi setiap hari ya. Ya, alhamdulillah lah. Oke. Padahal tadi kalau dokter bilang Mbak kena GERD, terus kemudian ketika periksa akupuntur terapisnya bilang ini lambungnya sudah parah. Iya, iya. Artinya gini, ya harusnya dari dalam diri Mbak Puji sendiri berkata bahwa wah aku nggak bisa makan apa-apa, ini kan gitu ya. Mm-mm. Artinya ketika di mentoring ada tantangan untuk makanan yang dipantang itu kan menantang banget gitu ya pada waktu itu Mbak Puji ya. Mm. Gimana perasaan atau pikiran Mbak Puji ketika wah kan ini nggak boleh, kenapa harus saya makan gitu? Apa yang Mbak pikirkan pada waktu itu? Allah, enak-enak, enak, nggak apa-apa, cuma itu aja. Hasil nggak ada Cuma mikir apa-apa, gitu aja ya. aman aja, aman. Oke. Dan aman beneran kan ya Mbak ya? Aman. Oh. Malah sekarang tiap hari makan daun singkong, sayur itu, sambal. Tiap hari malah makan itu, Mas. Hmm. Tiap hari ya. Oke, alhamdulillah deh kalau gitu. Mantap tuh ya teman-teman, dan ya saya harap teman-teman juga bisa mendapatkan hasil yang sama kayak Mbak Puji. Sakit udah lama, periksa dokter udah sering banget, terus kemudian apa namanya berobat akupuntur berkali-kali juga gitu kan, herbal juga udah dikonsumsi rutin. Pernah didiagnosa dokter sampai ke gangguan kecemasan atau psikosomatis gitu Mbak? Pernah Enggak sih, disampaikan itu nggak? Enggak ya? Nggak enggak. sampai sih situ ya? Oke. It's okay, nggak apa-apa. Alhamdulillah berarti. Artinya dalam tanda kutip, Mbak masih dalam apa ya, batas Mm-mm. wajar sakit di pikirannya. Oke, kemarin kan Mbak pernah ngirim foto ke apa tuh? Ke ke kebun apa kemana itu Mbak? Ngapain itu Mbak? Ada kegiatan apa itu? Itu mupuk, Mas, mupuk jagung ya. Hmm. Mm-mm. Itu baru pertama kali loh, Mas, saya kerja di ladang. Sebelumnya belum pernah saya. Hmm. Oke. Apa yang mendasari Mbak kok? Oke ya, aku mau coba nih. Kenapa? Mm-mm. Kok akhirnya gitu? Ya kayaknya sudah sehat lah. Mm-mm. Pokoknya ya Ah, oke. harus positif lagi gitu. Hmm. Dan aman-aman aja kan ya Mbak ya, nggak ada masalah sama sekali ya, malah seger badannya, keringetan, enteng gitu ya malah ya pasti ya. Sambil panasan. Oke, dari beberapa sensasi yang Mbak sampaikan tadi ya, di lehernya terasa kecekik, dadanya panas, keliangan, di mentoring pas hari-hari awal, mungkin 10 hari awal ya, mana yang paling cepat hilang pada waktu itu Mbak? Itu keliangan ya, Mas. Keliangan.
udah hilang. Biasanya keliangan itu setiap hari, mual setiap hari, terus setiap kena air mandi deh Mas, aku meriang. Habis mandi itu kerikan Mas. Hmm. Jadi jarang Oke, aku mandi. oke. Oke, oke, oke. Oke, oke. Itu di awal mentoring udah lumayan berkurang banyak banget ya, termasuk keliangannya, meriangnya juga itu. Iya. Oke, oke, oke. Kok bisa Mbak? Coba sharing ke teman-teman Mbak. Karena keliangan ini kadang jadi hal yang apa ya? Beberapa teman-teman juga ngalamin katanya butuh proses yang agak lama. Tapi Mbak Puji kok bisa cepet? Menurut Mbak kenapa tuh? Kok bisa cepet keliangannya hilang? Gimana ya Mas? Ya susah sih mau ngomong. Apa? Ya dibikin gimana ya Mas? Susah mau ngomong Mas. Yang pokoknya apa yang ada di mentoring dilakuin aja gitu ya? Pokoknya dilakuin, berjemur setiap hari, ya olahraga. Ya itu Mas, cuma itu aja, minum resep itu. Hilang sendiri kok, hilang sendiri. Dibikin happy aja lah Mas, bikin happy. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya membuat happy, Mbak? Kalau olahraga semua bisa, berjemur semua kan bisa, minum resep sehat ya semua bisa buat juga. Tapi dibikin happy itu kan nggak mudah ya, Mbak ya. Tapi jangan cerita dulu, Mbak Puji. Nanti kita akan bahas lagi soal itu. Oke, kita sambil jawab pertanyaan dari teman-teman ya, Mbak Puji ya, yang udah masuk ini banyak banget teman-teman yang udah tanya di sini. Kita sambil pilih pertanyaan dari teman-teman yang udah masuk dan coba kita sampaikan ke Mbak Puji. Nanti apakah juga ngalami juga gitu ya? Ada Mbak Tri Wijayanto, lidahnya ikutan panas nggak Mbak Puji? Lidah, enggak kalau lidah Mas. Cuma Jadi tenggorokan sampai aja. leher aja ya? Sampai leher. Itu kecekik, susah nelen, dan susah napas juga berarti? Susah napas Mas, kayak kecepit, kayak nggak ada liurnya gitu. Nah, kering banget gitu ya rasanya berarti ya? Garing gitu ya? Garing. Oke. Oke, ini ada pertanyaan dari Carlos Diana BL. Mbak Puji pernah nggak perut panas perih bagian ulu hati? Kadang sebelah kanan tembus belakang tiap hari kayak gitu. Kalau aku sih ulu hati tembus belakang, ya panas, kebakar dahsyat itu Mas. Panas. Oh, sering ngalamin itu juga berarti ya? Ya dulu waktu parah-parahnya itu Mas, 3 malam itu, waktu di rumah sakit. Oke. Oh, oke. Nah, ketika di mentoring itu udah berkurang banyak banget pas hari keberapa Mbak? Dapat nih atau minggu keberapa? Waktu dari mentoring itu, waktu minggu hari keberapa ya? Hari keempat kayaknya, kelima lah Mas, udah agak enakan, nggak terasa panas-panas. Mungkin dulu kalau makan apa kayak terasa panas, kalau waktu mentoring tuh udah enggak, sama sekali udah enggak. Sama sekali udah enggak ya? Oke. Jadi sedikit bocoran nih ya teman-teman, karena yang ikut mentoring juga udah banyak, jadi saya tahu banget apa ya polanya gitu ya. Jadi saya buat semacam resume tentang sensasi dan kapan itu akan hilang sesuai dengan yang teman-teman mentoring sampaikan seperti yang disampaikan Pak Puji. Dada panas, terus kemudian sakit tembus sampai ke belakang, perutnya begah, mual, ulu hati nyeri. Itu biasanya 7 sampai 14 hari mentoring awal, hari ke-11 juga, itu biasanya udah berkurang banyak banget teman-teman. Ya, berkurangnya dalam artian kalau sehari itu dulunya sebelum ikut mentoring sering banget ngalamin, ya, ketika proses mentoring awal itu udah nggak terasa banget. Ya, sedikit banget rasanya, cuman nggak separah dulu. Itu udah berkurang banyak banget. Itu yang pertama. Terus kemudian kalau udah mulai masuk minggu yang ketiga, hari 14 sampai 22, itu nanti di bagian kepala yang keliangan lah, yang mata buram lah, kemudian kalau ada luka di lambungnya, perutnya yang nyeri lah, itu udah berkurang banyak juga. Biasanya kayak gitu polanya. Kenapa? Karena ketika nanti di hari yang ke-15-16 kita tantang teman-teman, misalkan ada yang luka lambung, kita tantang untuk makan makanan yang dipantang apa, yang dulu nggak berani apa, ternyata berhasil. Apakah indikasi lambungnya sudah sembuh? Ya insya Allah. Kalau memang sensasi yang dirasakan di perut itu sudah berkurang banyak banget setelah berhasil melewati tantangan makanan yang dipantang. Terus kemudian ada juga yang sudah berhasil misalkan bepergian atau kayak Mbak Puji beraktivitas lagi gitu kan. Nah, artinya apa? Kalau udah kayak gitu, itu kelihatannya udah berkurang banyak banget biasanya.
karena udah berani untuk beraktivitas di luar ruangan, terutama yang dengan panas lah, di keramaian lah, harus sendirian juga lah. Nah itu artinya udah banyak banget. Nah hari ke-22 ke atas, ya insya Allah bisa persiapan merdeka. Cemas-cemasnya udah berkurang banyak banget, dan sensasi yang dirasakan juga bahkan ada yang udah nggak dirasain lagi. Biasanya polanya kayak gitu teman-teman. Maka kalau teman-teman yang misalkan sedang ataupun baru mau ikut mentoring, asalkan Anda sungguh-sungguh ngelakuin apa yang kita sampaikan di mentoring, hari pertama kita bahas soal pola makan, pola hidup, lakuin aja. Ketika kita bilang nggak boleh nonton sinetron, ya udah matiin TV-nya, jangan nonton sinetron, gitu ya. Ketika kita bilang leave dulu dari grup Facebook yang asam lambung lah atau apapun itu yang Anda baca setiap hari, leave dulu, ya udah lakuin. Kenapa? Karena saya tidak sadar ada beberapa hal yang konyol sepertinya dalam tanda kutip ya, seperti itu yang membuat Anda nggak sembuh-sembuh teman-teman. Kenapa kayak gitu? Ya itu yang dilakukan oleh teman-teman yang mentoring yang akhirnya dapat progres yang signifikan. Nah kalau Anda mau dapat progres yang signifikan juga, sementara Anda yang harusnya dilakukan tapi nggak dilakukan, ya bagaimana mau dapat hasil yang sama kayak teman-teman di mentoring? Termasuk harus rutin senyum 37 juga. Gitu. Nah Anda di mentoring nggak mau rutin senyum 37, masih negatif thinkingan terus gitu kan? Mau dapat hasil seperti teman-teman yang mentoring, mau dapat hasil kayak Mbak Puji juga. Ya agak jauh lah ya teman-teman. Kenapa? Karena itu harus dilakukan. Nah kalau nggak dilakukan ya teman-teman tahu sendiri hasilnya nanti seperti apa. Oke, menurut Mbak Puji sepenting apa harus menggali sebab sakitnya, Mbak? Menemukan sebab sakitnya. Ya penting banget sih Mas, penting banget. Oke. Setelah tahu sebab sakitnya, gitu kan pada waktu itu hari ke-8 ya Mbak Puji menulis, sadar nggak sih bahwa oh ternyata ini sebab sakitku ya? Sadar nggak menyadari itu nggak Mbak? Sadar Mas. Iya. Tapi sebelumnya nggak tahu ya? Nggak tahu. Oke. Nggak tahu. Oke. Nah itu tuh sebenarnya gini teman-teman. Itu hal yang sepele kadang ya. Mungkin hal sepele ya Mbak ya kalau kita amati sekilas tuh, oh memang ini benar, tapi ternyata itu yang jadi pemicu sebab sakit Mbak Puji maupun teman-teman selama ini. Nah, maka kenapa saya bilang, yuk digali yuk teman-teman, ditemuin dulu gitu kan. Nah, proses penggalian itu nggak butuh apa-apa, emang menggali sebab sakitnya butuh herbal, kan enggak ya Mbak Puji ya? Butuh konsumsi obat, enggak juga. Cuman butuh mikir, cuman butuh mengenali diri sendiri aja kan gitu ya Mbak Puji ya. Oh, sebab sakitnya tuh ini, oh karena ini, udah ketemu sebabnya, nanti kita kasih solusinya. Ini ya solusinya. Jadi yang ke-11 kita diskusi, kayak diberesin ya. Nah, setelah itu sebabnya udah diminimalisir, bahkan dihapus gitu ya. Ya udah, sebab sakitnya udah nggak ada, boleh dibilang seperti itu gitu ya. Ya akhirnya progres kesembuhannya juga lebih cepat. Kenapa? Karena sebab sakitnya alias sebab sensasi yang selalu kambuh udah diberesin. Maka semua pengobatan, semua terapi yang dilakukan akan bekerja jauh lebih optimal lagi. Nah, polanya kayak gitu, teman-teman. Oke. Ketika awal mentoring kan kita bilang harus rutin senyum 37, Mbak. Apa yang pertama kali atau mungkin ketika melakukannya hal-hal yang terbesit di pikiran Mbak Puji? Sakit kok harus senyum atau gimana gitu? Iya, iya, senyum 37 Mas. Kata anak saya kayak orang gila. Kayak orang gila. Terus Mbak bilang, Mbak jawab gimana tuh? Ketawa. Terus Mbak jawab gimana tuh? Iya, biarin kata saya gitu. Kadang pakai masker itu Mas, mau senyum pakai masker biar nggak kelihatan. Oke. Tapi saya yakin sih hal yang paling dirasakan Mbak Puji adalah perbedaan dalam mengatasi sensasi. Jadi kalau dulunya ketika ada sensasi mungkin ya ngeluh lah, ya sambat lah kalau orang Jawa bilang ya. Ya Allah, gimana ini ya? Aduh gitu ya. Ketika udah Mbak rutin senyum 37 mau kayak gitu kayaknya kok nggak bisa gitu ya. Maksudnya mau ngeluh tuh nggak bisa gitu ya, Mbak. Alami gitu juga ya. Iya. Jadi kayak ada kayak ada bentrokan di pikiran. Ya ini harusnya ngeluh, sakit ya ngeluh udah gitu kan. Tapi nggak boleh, nggak bisa. Nggak boleh itu bukan karena nggak bisa ya teman-teman, tapi kayak dari dalam diri kita sendiri tuh bilang bahwa kamu nggak boleh ngeluh, ayo senyum dulu, ayo bahagia, ayo disyukurin, proses pengobatan sedang berjalan. Cuman hal kayak gitu yang nanti akan muncul di pikiran teman-teman kalau udah rutin senyum 37. Nah, seperti yang Mbak Puji sampaikan tadi, kalau cuman dibilang orang gila mah nggak apa-apa, justru kita harus iri sama orang gila teman-teman, terutama teman-teman yang masih sakit nih.
Kenapa gitu? Oke, saya tantang deh. Sekarang teman-teman jalan 1 kilometer di jalan raya di aspal nggak pakai sandal, berani nggak? Aduh mas, mau jalan 10 meter aja keliengan, mana mungkin berani? Lah ya, orang gila secara fisik sehat loh teman-teman. Berkilo-kilometer jalan di aspal nggak ada masalah. Makan nggak usah milih-milih, ya makanan apapun yang dia ketemu di depannya dia dari sampah punya dimakan gitu. Sehat secara fisik. Justru iri harusnya teman-teman sama orang gila gitu kan. Kenapa? Ya, mereka secara fisik sehat. Itu kan yang sebenarnya diharapkan oleh teman-teman semuanya gitu loh. Maka nggak apa-apa kalau cuma sekedar dibilang kayak orang gila. Karena hakikatnya ketika teman-teman rutin senyum 37 gitu ya, itu sebenarnya sedang otomatisasi atau membuat cara merespon teman-teman atas apapun yang terjadi itu jadi jauh lebih positif dari sebelumnya gitu. Dan itu yang saya yakin pasti dirasakan oleh teman-teman yang sudah rutin mempraktekannya. Oke, kita jawab lagi pertanyaan dari Mbak Ristinawati. Bener banget mas, sempat ngalamin kayak gitu, belum makan udah khawatir duluan, jadinya makin ngedrop. Alhamdulillah sekarang udah bisa makan apa aja. Oh oke, ini ngalamin sama kayak Mbak Puji dan udah tahu caranya gitu ya. Oke. Oke. Ini ada Mbak Puji, ini Mbak Puji Purnamasari. Kalau ini Mbak Puji Astuti ya. Oke. Mbak Puji biar bisa tidur nyenyak minum apa Mbak? Oke. Menurut Mbak, bisa tidur nyenyak itu apakah hanya selesai dengan minum herbal tertentu atau ada hal yang lain harus diberesin Mbak? Ya harus tenang ya pikiran, hati pikiran harus ditenangin ya. Harus ditenangi dan sebab sakitnya tadi itu harus diberesin pastinya. Karena kalau sebab sakitnya nggak pernah diberesin, nggak pernah dituntasin, ya pikirnya pasti nggak akan tenang. Kan gitu ya Mbak? Ya akhirnya herbal pun juga nggak akan membantu. Maka pertanyaan dari Mbak Ninong Azahra ini jawabannya adalah tanya ke dirinya sendiri Mbak. Tidur nyenyaknya, kok nggak bisa tidurnya itu karena apa? Gitu. Apa yang dipikirkan? Benar nggak yang dipikirkan itu bisa selesai dengan Mbak minum herbal gitu? Herbal membantu, iya bener, tubuhnya rileks, jadi enak gitu kan ya, hangat tubuhnya sehingga mudah untuk tidurnya. Cuman kalau yang dirasain di beban di pikirannya tuh banyak banget, apakah bener herbal tuh nyelesain beban di pikirannya itu? Maka yang perlu digali banyak banget. Nggak bisa hanya dengan sekedar herbal aja untuk membereskan soal tidurnya juga. Karena yang dilakukan Mbak Puji maupun teman-teman yang ikut mentoring pun begitu caranya gitu. Jadi kalau nanti Mbak Puji jawab, misalkan minum jahe pandan madu, kemudian Anda minum jahe pandan madu, loh kok nggak bisa tidurnya ya? Kenapa? Udah dikonsumsi nih jahe pandan madu, udah banyak juga. Bukan jahe pandan madunya yang nggak berfungsi, tapi karena ada hal lain yang harus dibereskan tapi belum dibereskan. Itu yang jadi sebab nggak bisa tidur nyenyaknya. Paham ya? Yang saya maksud di sini ya, teman-teman ya. Oke. Aku puntur 50.000 murah banget. Aku satu kali terapi 200 ribuan, Mbak Nina Herlinawati, 15 menit. Wow. Oke. Mantap. Oke. Jantung dan dada masih sering duduk-duduk gitu. Enggak, Mbak. Maksudnya kayak dulu rasa tiba-tiba gitu udah enggak pastinya ya. Oke. Mbak Zi, jawaban dari pertanyaannya kan jantung sering duduk-duduk gimana ya, Mbak? Iya, kalau Mbak Puji tanya ke Mbak Puji akan bilang ikut mentoring. Pasti bilangnya gitu. Karena ya selesainya gara-gara ikut mentoring gitu ya, Mbak Puji. Mbak Z ini yang apa namanya yang tanya. Oke. Habis makan gorengan tenggorokan panas. Ya ini banyak banget faktornya. Tapi kalau saya sih kayaknya kalau Mbak Puji sih kayaknya aman ya. Udahan ya makan gorengan ya, Mbak. Udah Mas, makan semuanya makan. Makan semuanya makan ya. Sambil makan gorengan apalagi. Ya teman-teman kalau mau dapat hasil kayak Mbak Puji ya ikuti aja langkah-langkah ataupun cara-cara yang Mbak Puji sudah ceritakan atau sampaikan dari awal diskusi ini tadi gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Mbak Simpati Dina. Mbak Puji, bagaimana mengatasi rasa cemas? Gimana menurut Mbak? Kalau cemas itu ya gimana ya Mas ya? Dari diri kita ya Mas, jangan cemas, dibikin gimana ya Mas, dibikin enjoy gitu aja. Dibikin happy, dibikin enjoy gitu ya. Nah cuman memang untuk bikin enjoy-nya, bikin happy-nya itu ya nggak mudah ya Mbak ya. Kenapa nggak mudah ya? Kalau sebab cemasnya masih ada ya sama aja kan gitu ya. Cemasnya karena apa gitu kan?
Iya. Gimana Mbak? Sorry, tadi kepotong. Gimana? Mau menyampaikan apa tadi? Jadi kalau aku ada kayak ada sensasi gitu ya Mas, aku langsung kemana, main kemana, nanti kan lupa sendiri gitu. Sambil dialihkan gitu ya artinya ya. Disibukkan, bikin sibuk aja. Hmm. Oke, oke, oke. Justru jangan cuman malah berbaring aja gitu ya. Nanti yang terjadi malah sebaliknya gitu ya, Mbak. Mbak, parah. Tambah parah gitu ya. Oke, oke, Mm-mm. oke. Mas Gasang atau Mbak Gasang Paulima Tama. Saya asam lambung tapi kok dikit-dikit sesak nafas. Gimana solusinya? Benerin kartu pesa bagusnya, Mbak. Solusinya itu. Bisa nggak benerin kartu pesa bagusnya? Caranya gimana? Silakan simak di YouTube channel SMID Solution, udah kita share banyak banget tipsnya di sana. Itu paling penting. Kalau dikit-dikit sesak, itu artinya kartu bagusnya terbuka sehingga asam lambung naik, kemudian mengganggu fungsi pernapasan teman-teman sehingga nafasnya terasa berat gitu ya. Oke, kisah Mbak Puji kayak aku nih, sama kayak aku, takut jauh-jauh dari suaminya, Mbak Yohana. Oke, sama kayak Mbak Puji artinya ya. Iya. Oke, oke, oke. Oke, sebentar. Ini ada lagi nih. Ulu hati begah dirasakan sakit dan sering sakit kepala. Ini maksudnya gimana nih? Ini statement aja kali ya, bukan pertanyaan ya. Oke, oke, oke. Mas, saya WA nggak dibalas. Kalau WA-nya di luar jam kerja nggak slow respon ya. Soalnya admin saya juga manusia, teman-teman. Jadi kalau di jam kerja pasti dibalas kok ya. Tapi ditunggu aja. Biasanya kalau di luar jam kerja pun dia akan balas, tapi agak slow respon. Ditunggu aja ya. Oke, dulu pas sorry, gimana cara ngilangin sakit di tenggorokan akibat asam? Oke deh, ini pertanyaan nggak tahu ditujukan ke siapa, tapi saya coba cross check ke Mbak Budi juga. Artinya tenggorokannya juga terasa nggak enak juga ya Mbak pada waktu itu ya? Kan nih Mas, apa ya, kayak kayak lendir gitu loh Mas, keluar lendir gitu. Kayak keluar lendir gitu ya. Mbak rutinan juga apa? Konsumsi garam Apa? Himalaya sama minyak zaitun juga? Iya, garam Himalaya. Baru berapa kali ya? 5 kali apa udah nggak terasa, udah nggak ada lendir gitu Oh, udah enakan ya tenggorokannya ya? kan. 5 kali itu berarti 5 hari gitu ya? Kumur-kumur pakai garam Himalaya terus dikenain dikit gitu udah Ya, kerasa enak banget ya? enak. Sambil Nah, berjemur oke itu pagi. teman-teman tuh sambil berjemur. Oke, oke. Nah tuh teman-teman tips dari Mbak Puji ya. Kalau nggak enak di tenggorokannya, rutinkan berjemur, rutinkan kumur luka pakai garam Himalaya atau garam pink kalau teman-teman cari di Tokopedia ataupun Shopee gitu kan. Terus kemudian pakai air hangat 1 sendok teh aja diudak-udak, jangan diminum. Diminum tuh kalau pas kondisi mepet banget. Tapi kalau nggak mepet banget nggak usah diminum. Terus gimanain Mas? Ditelan dikit kayak di apa ya? Kayak di naik orang Jawa itu kayak di longgong gitu loh teman-teman gitu. Ya agak jorok gak apa-apa, yang penting buat kesembuhan ya. Yang penting nanti kena yang bagian pas sakitnya. Nah, kalau udah kena itu nanti biasanya akan tambah sakit, tambah perih biasanya. Tapi nggak apa-apa, itu proses pengobatan sedang bekerja. Jadi sakit bukan karena aduh parah nih, enggak. Itu sedang menyembuhkan luka yang ada di tenggorokan teman-teman. Garam Himalaya sedang bekerja gitu. Nah itu rutinkan aja pagi sebelum sorry, pagi setelah bangun tidur ya, kemudian malam sebelum tidur, jadi pas sambil wudhu gitu kan, terus kemudian habis itu kumur garam Himalaya, setelah itu baru konsumsi minyak zaitun. Very good banget, keren banget, itu cepet banget ngilangin sensasi yang gak enak di apa namanya tenggorokan. Nah oke, ngerasain sorry, ngalamin rambut rontok juga Mbak? Parah Mas, rambut rontok parah banget. Tapi kalau sekarang udah enggak. Sekarang udah enggak. Rambut rontok parah banget bagi seorang wanita itu menyebabkan cemas yang sangat-sangat luar biasa. Betul ya, Iya, Mbak? Mas, takut takutnya kayak apa ya? Takutnya kanker otak apa gimana itu. Malah pikirannya kemana-mana gitu ya. Jadi overthinking gitu ya. Iya, Oke, 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 oke. Dulu sempet nggak ketika rambutnya rontok banyak banget berpikir pakai sampo apa nih, pakai herbal apa nih, gitu mikir gitu juga? lihat-lihat postingan itu katanya pakai kopi ya Mas. Pernah pakai kopi, keramas pakai kopi itu masih sama aja. Sama aja ya. Iya, karena itu kan kalau misal, sorry, kalau kondisi orang normal mungkin iya, membantu gitu ya Mbak ya. Nah, tapi kan kondisinya Mbak Puji pada waktu itu kan beda, pas sakitnya. Dan itu kondisinya terjadi dikarenakan memang asam lambungnya yang berlebihan ya, karena memang
asam lambungnya yang pas naik sehingga menyebabkan salah satu gejalanya adalah rambutnya rontok. Ya kalau asam lambungnya udah dibenerin, semuanya diberesin, ya akhirnya alhamdulillah juga rambut rontoknya berkurang banyak banget gitu ya Mbak Puji ya. Bahkan mungkin sekarang udah nggak lagi gitu ya, bukan cuma berkurang, udah nggak lagi gitu ya. Enggak, Mas. Nah, oke, alhamdulillah. Oke, ini pertanyaan yang sering saya tanyakan ke teman-teman yang ikut mentoring. Berapa kilo turun berat badannya Mbak? Waktu normal itu 59, terus pas sakit itu 52, Mas. Turun 7 kilo. 7 kilo. Oke, sekarang udah berapa? Sekarang udah 56. Cepet amat ya. Padahal baru selesai mentoring kapan ya Mbak? Sebulan yang lalu belum ada ya? Berapa minggu yang lalu ya barunya? Lebaran puasa ya Mas ya. Oh, udah lama berarti juga ya? Lebaran. Oke. Udah 56 teman-teman, naik 4 kilo dalam waktu mentoring 30 hari tambah 30 hari ya 2 bulanan lah kalau nggak salah. Naiknya 4 kilo itu. Gimana caranya? Ya ikutin aja apa yang disampaikan Mbak Puji itu. Sorry, kalau pengen gemuk, mungkin nggak Mbak kondisi sakit itu? Mungkin nggak ketika masih kondisi sakit menurut Mbak Puji? Enggak, semakin kurus. Kemarin tuh semakin kurus Mas. Sampai teman-teman kok kamu kayak gini sih sekarang? Ih kok kamu kayak gini? Terus ngaca, kok kayak gini ya? Kata saya gitu. Tambah pikiran Ya muncul tambah cemas lagi ya kan. Akhirnya tadi udah dari rambut rontok cemas, kemudian teman bilang kok tambah kurus, ngaca tambah cemas lagi, tambah pusing lagi dong. Nanti suaminya nggak cuma datengin orang pintar dari Lampung aja, Mbak, dari Jawa Timur, dari Banten, datengin semua nanti Mbak ke sana. Tolong sembuhin istriku gitu kan ya. Padahal yang bisa nyembuhin Mbak Puji ya dari Mbak Puji sendiri gitu ya, tentu dengan izinnya Gusti Allah pastinya. Cuman yang jadi masalah adalah karena kita nggak pernah mengenali diri kita sendiri, akhirnya kita nggak tahu sakit kita tuh karena apa, sebabnya apa, dan solusi terbaiknya seperti apa tuh kita nggak tahu. Bias semuanya, jadi hambar semuanya. Kenapa? Karena kita gabah. Biasanya pengennya instan gitu ya Mbak. Pokoknya minum ini langsung sembuh, udah gitu aja. Pengennya gitu. Ya kalau ke dokter sekali disontek sembuh, udah pengennya gitu. Ternyata kok nggak sembuh. Nah artinya apa? Kita diajarkan satu hal teman-teman bahwa dalam hal apapun itu butuh sabar, semua butuh proses. Sabar nggak cuma sekedar berikhtiar, bayar pengobatan tertentu, mampu, gitu nggak cuma itu aja. Tapi yang paling penting sabar dalam mengenali dirinya sendiri, sabar bermuhasabah dulu, itu jauh lebih penting. Biar apa? Biar nggak gegabah kan gitu ya Mbak ya. Biar nggak nanti periksa ke sana gitu kan jauh-jauh. Ada member mentoring orang Pontianak kalau nggak salah teman-teman, sakit udah lama 10 tahun, sering banget periksa ke Malaysia. Di mana tuh? Malaysia yang bagian timur kan dekat sama Kalimantan ya. Kalau dari Pontianak kan tinggal nyebrang gitu ya. Periksa terus ke sana. Ya qadarullah sih progresnya belum signifikan katanya. Tapi setelah ikut mentoring kita gali sebab sakitnya. Ternyata sebab sakitnya tuh bukan karena kondisi sekarang teman-teman. Sebab sakitnya itu karena kondisi di masa lalu, 10 tahun yang lalu. Di situ tuh sebab sakitnya. Dan itu masih ke bawah sampai sekarang dan tidak disadari. Akhirnya ketika sadar, ketemu, udah ya Mbak diberesin. Bismillah diikhlasin. Oke, berhasil. Akhirnya apa? 10 tahun konsumsi obat, udah nggak konsumsi lagi. Sampai anaknya kaget pada waktu itu. Loh, Mama nggak konsumsi obat lagi. Aku nggak butuh obat lagi. Karena aku udah tahu sebab sakitku dan solusinya, aku bisa sembuh tuh bukan hanya dari obat aja. Tapi aku udah tahu solusi yang paling utama. Gitu teman-teman. Ya setelah praktek 75 langkah ampuh maupun setelah ikut mentoring gitu ya. Harapan saya sih teman-teman bisa ikuti jejak yang didapatkan oleh member mentoring tersebut maupun yang dialami oleh Mbak Puji gitu ya. Oke, nah ini nih pertanyaannya cukup unik nih, Mbak Tuti Mode. Mbak Puji, bagaimana menghadapi jika sesak dan jantung berdebar kencang pada waktu itu? Waktu itu kalau debar-debar ya tenang ya Mas, senderan terus tenang, ditenang-tenangin. Ditenang-tenangin gitu ya. Yang penting pikirannya relax gitu ya. Iya. Nah, sama Mbak Tuti Mode ya. Kalau saran saya sih sebenarnya sederhana kok membuat pikiran kita yang dari negatif banget kemudian tiba-tiba jadi positif banget itu mudah. Rutinkan senyum 37 dulu aja Mbak. Memang kayaknya aneh. Memang kayaknya kok konyol gitu ya. Tapi ketika udah dipaksain, nanti udah terbiasa. Misalnya jadi tenang, jadi enak banget. Teman-teman yang ikut mentoring, sensasinya berkurang banyak banget, dan mereka berhasil mengatasi
sensasi aneh-aneh yang mereka rasakan tuh caranya kayak gitu juga. Tenang dulu. Nah, gimana caranya tenang? Tenang tuh akan didapatkan ketika semua hal yang positif masuk di pikiran kita. Kata-kata yang positif yang masuk di pikiran kita. Bukan, aduh gimana ya nanti, waduh jangan-jangan ini tuh kan negatif semua kata-kata tuh. Itu nggak boleh masuk tuh. Kalau itu masih masuk, kita nggak akan tenang. Yang boleh masuk gimana ya, kayak kata-kata yang menyemangati gitu. Misalkan, alhamdulillah, oke, wah bisa nih, bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Oke, aku bisa kok, aku sehat kok, aku bahagia kok, oke. Nah kayak gitu. Nah kata-kata itu kalau nggak tiba-tiba muncul pada saat kondisi teman-teman misalkan sesak atau jantungnya berdebar kencang, di-trigger pakai senyum 37, pasti muncul. Daripada nanti kalau nggak di-trigger, yang menguasai pikiran teman-teman tuh kata-kata yang negatif semuanya. Dan apakah itu nanti membuat kondisi jadi jauh lebih baik? Enggak. Kalau yang muncul di sini hanya kata-kata yang negatif gitu. Kalau teman-teman ingin tahu lebih lengkapnya, silakan praktekkan buku ini ya tentang bab self talk yang positif dan apa hubungannya dengan asam lambung, apa hubungannya dengan pikiran kita. Jawabannya ada di buku ini, teman-teman. Silakan dipraktekkan. Oke, udah 1 jam kita diskusi, Mbak Puji. Nggak terasa ya, cepat banget dan harusnya lebih lama lagi ya. Tapi nggak elok rasanya ya, teman-teman, karena udah lama juga. Tapi it's okay, keren banget. Saya rasa banyak hal bermanfaat yang bisa teman-teman dapatkan dari yang Mbak Puji sampaikan ya. Oke, saran bagi teman-teman Mbak yang mungkin sekarang masih sakit atau mungkin sakitnya sama atau bahkan jauh lebih parah sama Mbak Puji, apa Mbak? Ya jangan terlalu dipikirin ya, ditenangin itu aja Mas. Jangan terlalu dipikirin. Banyak-banyak bersyukur juga ya pastinya ya Mbak. Meskipun sakit ya tetap bersyukur aja gitu ya. Kenapa kok kayak gitu? Ya kan pengennya sembuh. Ya udahlah dilakuin aja kan gitu. Kalau teman-teman minta saran, udah dikasih saran, ya monggo dilakuin. Alhamdulillah nggak pun juga nggak ada masalah kan. Simpelnya kayak gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau nanti habis ini misalkan teman-teman DM lah atau tanya langsung ke Mbak Puji jawabnya ya sebisa yang Mbak Puji sebisanya gitu kan, yang mungkin Mbak Puji rasakan selama ini, ya jangan dipaksa-paksa terus, jangan melimpahkan beban sakitnya teman-teman ke Mbak Puji. Mbak Puji udah merdeka, jangan bikin sakit lagi. Hanya karena teman-teman pengen tahu caranya gimana Mbak, caranya gimana, Mbak Puji pasti jelasin. Cuma jangan didesak-desak gitu loh, jangan kayak dilimpahkan tanggung jawab kesembuhannya ke Mbak Puji. Karena biasanya nih teman-teman yang yang ikut mentoring nanti akan banyak yang kontak lah ya ke teman-teman, tanya-tanya gimana caranya, apa-apa yang harus dilakukan ini sampai neliti banget. Kadang kita kayak ya mungkin dalam tanda kutip privasinya atau waktunya terganggu juga. Kalau nggak dijawab tuh sebenarnya nggak ada masalah, terutama bagi teman-teman yang udah merdeka gitu ya. Kalau ada yang tanya itu kenapa, ya jangan sampai itu malah jadi beban kan gitu ya Mbak Puji ya. Karena tanggung jawab kesehatan, tanggung jawab kesembuhan itu ada pada diri teman-teman masing-masing, jangan dilimpahkan ke orang lain gitu. Nah, kalau bocorannya dari saya, simak aja dulu YouTube channel SMID Solution, terus kemudian video live Facebook kita yang dulu-dulu. Banyak banget caranya dari situ semuanya, dan kayaknya nggak kurang-kurang deh saya jelasin. Dari sakit yang dialami Mbak Puji, ada yang psikosomatis parah, ada yang luka lambung, ada yang mah kronis atau mah akut, kemudian ada yang panik attack juga. Banyak testimoni teman-teman di situ. Ada, simak aja mana yang sesuai dengan kondisi teman-teman di YouTube channel SMID Solution. Nah, lakuin cara yang mereka lakukan, gitu ya. Artinya kita benar-benar harus bertanggung jawab atas apa yang ingin kita dapatkan, ya, dan apa yang kita dapatkan sekarang juga, gitu ya. Apapun itu semua adalah tanggung jawab kita masing-masing, teman. Jangan dilimpahkan ke teman-teman yang udah merdeka. Kasihan, mereka pengen hidup bahagia, pengen senang-senang gitu ya, Pak ya. Capek sakit, jadi jangan dibuat sakit juga. Oke, terima kasih banyak Mbak Puji atas waktunya. Keren banget diskusi kita pada malam hari ini. Harapan kita semuanya, Mbak Puji maupun teman-teman yang lainnya, sehat selalu, bahagia selalu, dan lebih produktif dari sebelum-sebelumnya, dan bisa bermanfaat lagi ya untuk banyak orang. Terima kasih banyak juga bagi teman-teman atas atensinya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya maupun Mbak Puji. Kita jumpa lagi di agenda SM Talks yang berikutnya, insya Allah di hari Jumat malam ya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.